Kembali lagi bertemu dengan saya, Bibiana Babinggiliama, dengan NIM 23060404007. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang negara dan konstitusi, di mana akan 3 poin penting yang dibahas, yaitu tentang pentingnya konstitusi bagi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, dan yang terakhir yaitu tentang perilaku konstitusional. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kali ini kita akan pahami terlebih dahulu definisi dari konstitusi itu sendiri. Nah, konstitusi itu dapat diartikan sebagai sebuah prinsip hukum yang fundamental dalam suatu negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, di mana semuanya itu berada dalam suatu kerangka hukum, baik itu konstitusi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, fungsi utama dari konstitusi itu, seperti di awal sudah disinggung, bahwa konstitusi itu kan sangat penting bagi suatu negara. Nah, konstitusi itu akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, serta menjamin agar manusia itu tidak saling melanggar hak-hak asasi manusia. Konstitusi itu sangat penting, di mana konstitusi itu memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, membagi kekuasaan dalam negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Nah, dalam konstitusi juga ada 3 hal yang diatur, yaitu yang pertama, jaminan HAM bagi seluruh warga negara dan penduduk. Yang kedua, sistem ketatanegaraan yang mendasar. Yang ketiga, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Nah, apa saja sih nilai penting konstitusi dalam sebuah negara? Konstitusi itu mempunyai nilai yang sangat penting dalam suatu negara, karena negara itu tidak mungkin terbentuk tanpa adanya konstitusi. Karena itulah karena itulah konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Menurut Stroikan, beliau menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang tertulis itu merupakan sebuah dokumen formal di mana yang berisi yang pertama itu tentang hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik itu untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan suatu perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. Berikutnya tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, sebagai konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pengertian sebagai berikut. Bersifat mengikat, di mana Undang-Undang Dasar 1945 itu berisi norma-norma, kaidah, aturan, atau ketentuan yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua komponen negara. Undang-Undang Dasar 1945 itu berfungsi sebagai hukum tertinggi, sehingga dijadikan sebagai pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan di bawahnya, di mana setiap tindakan dan kebijakan pemerintah itu harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945. Berikutnya tentang perilaku konstitusional. Nah, definisi dari perilaku konstitusional itu sendiri ada perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelenggaraan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional ini juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi negara. Nah, perilaku konstitusional itu wajib dimiliki dan diterapkan oleh semua warga negara, karena perilaku konstitusional dapat menciptakan keadaan yang tertib, disiplin, dan sesuai dengan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang masih kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di bawah.